Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikal Fauzan Abdillah, NPM 20214350000997. Di sini saya ingin mensimulasikan sebuah sistem pendukung keputusan karyawan terbaik menggunakan metode profile matching di PT Prestasi Retail Innovation. Langkah pertama yakni kita buka terlebih dahulu sumnya. Lalu kita jalankan Apache dan MySQL. Kalau sudah jalan, lalu kita pencet admin di MySQL-nya. Di sini kita membuat database-nya terlebih dahulu. Sini saya sudah membuat database-nya. Sudah. Lalu kita buka NetBeans-nya. Oke, kalau sudah dibuka NetBeans-nya, lalu kita open project, kita cari programnya yang ingin disalin. Misalnya ini kita open project. Sini kita run saja aplikasinya. Ini adalah tampilan login dari aplikasi SPK karyawan terbaik. Username-nya admin, passwordnya juga admin. Lalu kita login. Lalu di sini ada tampilan menu. Ini ada judul deskripsinya, sistem pendukung keputusan karyawan terbaik, metode profile matching. Sini ada nama PT-nya, PT Prestasi Retail Innovation. Sini ada alamat dari PT tersebut, dan di sini ada jamnya. Lalu di sini ada file. File ini berisi logout dan exit. Di sini ada master data yang berisi tampilan karyawan, kriteria, subkriteria, penilaian, riwayat hasil, dan bobot gap. Di sini ada proses, yaitu ada proses profile matching. Di sini ada laporan, cetak laporan data. Ada laporan data karyawan, laporan data kriteria, laporan data subkriteria, laporan data penilaian, dan laporan data profile matching. Lalu kita ke master data, kita ke tampilan karyawannya. Di tampilan karyawan ini kita bisa menambahkan karyawan. Ini ada nama karyawan, jabatan, jenis kelamin, ada tombol simpan, ubah, hapus, dan bersih. Sini ada tabel dari data karyawan. Misalnya kita ingin menambah karyawan, kita input dulu namanya Hekal, jabatannya staff, lalu kita pilih jenis kelaminnya laki-laki, lalu kita simpan. Maka di sini akan muncul data yang kita input tadi. Misalnya kita ingin hapus atau kita ingin ubah, misalkan namanya Adi, kita ubah. Data berhasil diubah. Misalnya kita ingin hapus datanya, bisa pencet saja ini, lalu kita hapus. Data berhasil dihapus. Lalu kita ke tampilan kriteria. Pada tampilan kriteria ini terdapat nama kriteria, bobot, core factor, secondary factor. Lalu di sini ada tabel kriteria, bisa disimpan, ubah, hapus, bersih.
Misalnya kita ingin menambahkan satu kriteria lagi, kita contohkan loyalitas. Sini bobotnya misalnya 20. Misalnya core faktornya di 60 dan secondary faktornya di 40. Lalu kita simpan. Data berhasil disimpan. Misalnya kita ingin ubah, bisa. Misalnya ingin dihapus juga bisa. Tinggal pencet saja datanya, lalu kita hapus. Lalu di sini ada tampilan sub kriteria. Ini adalah sub kriteria ini adalah pecahan-pecahan dari kriteria. Kayak kedisiplinan, di sini ada kehadiran, tepat waktu, dan kepatuhan. Lalu kreativitas, ada inisiatif baru, pemecahan masalah, dan seterusnya. Ini terdapat nama kriteria, nama subkriteria, bobot, tipenya kita bisa pilih CF atau SF, lalu nilai targetnya 1-5. Di tabel ini terdapat ID kriteria, nama, bobot, tipe, dan target. Lalu kita ke tampilan penilaian. Di tampilan penilaian ini kita bisa menilai karyawan-karyawannya. Nah, ini dengan kita pencet saja tabelnya. Misalkan di sini Iki, kita bisa ubah mana jadi 2, ini 1, di sininya 1, bisa. Misalkan Lina di sininya 3, ininya 2, ini 1. Lalu bisa disimpan. Nilai berhasil disimpan. Ini ada pilihannya, pilihan kriterianya, kreativitas, efisiensi. Lalu kita ke tampilan riwayat hasil. Di tampilan riwayat hasil ini terdapat tabel dari perhitungan hasil profile matching ini. Lalu di sini ada tombol hapus semua hasil. Di sini ada lihat log proses, dan di sini ada cetak. Misalnya kita ingin melihat proses penilaian karyawannya, kita tinggal pencet tombol lihat log proses. Sini ada proses perhitungan karyawannya dengan menggunakan metode profile matching dari kelima kriteria tersebut. Lalu misalnya kita ingin mencetak laporannya, nah, ini adalah cetak laporan per karyawan, cetak laporan hasil profile matching per karyawan. Lalu misalnya kita ingin menghapus semua penilaian di sini, bisa tinggal hapus. Nah, data semua terhapus. Misalkan ingin memunculkan kembali, lalu ke proses terlebih dahulu, kita ke proses profile matching. Nah, di sini
Di hasil profile matching ini, tampilan hasil profile matching ini terdapat ranking, nama, jabatan, dan nilai akhir. Dan di sini hasil perhitungan dari semua karyawan. Kita kembali ke riwayat hasilnya. Nah, di sini sudah terisi kembali tabel-tabel dari hasil profile matching. Lalu kita ke tampilan bobot gap. Ini merupakan tampilan pembobotan gap yang ada di metode profile matching. Jadi misalkan kita lihat hasil. Misalkan di sini si Abdul Qadir nilai kinerjanya, nilai output kerjanya itu 5, terus target perusahaannya itu 5, maka gapnya itu 0. Jadinya 5 dikurang 5 sama dengan 0. Maka bobot gapnya itu, untuk bobot gap 0 itu adalah 5. Misalkan di sini kayak sub alasan ketidakhadiran. Di sini nilai si Abdul Qadir 5, terus target perusahaannya 4. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Gapnya itu 1. Maka 1 ini nilai bobotnya 4,5. Bobot gapnya 4,5. Lanjut kita ke tampilan laporan-laporan. Di sini ada laporan data karyawan. Di sini kita bisa mencetak laporan data-data karyawan. Lalu di sini ada laporan data kriteria. Lalu di sini ada laporan data subkriteria. Sini ada laporan data penilaian. Lalu di sini ada laporan data hasil profile matching dan rankingnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.